kalau kita merasa merasa apa ya, ini pandemi ini menghambat kita untuk mencari rezeki, nggak akan bisa berkembang juga, dan nggak akan ada rezeki turun dari langit dengan sendirinya tanpa kita harus jemput bola, mengejar bola itu. Yuk para Gijomania, kita kembali ke channel Guru News bersama saya Cindy sebagai reporter. Hari ini saya menghadiri salah satu rekan yang terdampak dari COVID. Yuk, siapa saya? Nama saya Argal Doko, biasa disebut di teman-teman Gijomania Aldo. Bang Aldo. Ya. Sebelum wabah COVID ini kan dengan sebagai juri. Ya. Nah, dengan adanya COVID ini kan tidak ada event lagi. Apa efek dari sana? Gini, di waktu pandemi ini mulai beredar di tanah kita NKRI ini, wah luar biasa banget ini kondisi perekonomian. Bukan saya aja, semua teman-teman juri pasti ngalami, karena kita ada keterbatasan, tidak bisa melakukan suatu kegiatan hal yang merupakan itu apa ya, berkumpulnya teman-teman Gijomania. Nah, kita bisa tugas karena teman-teman juga Gijomania ada hadir di lapangan itu. Tanpa teman-teman Gijomania nggak boleh hadir, ya kita juga nggak bisa tugas. Akhirnya dampak sosialnya tinggi banget. Secara ekonomi kita nggak bisa juri, kita juga bisa melakukan kegiatan di luar juga ataupun yang lainnya. Saya pun merasakan dampak luar biasa itu saat benar-benar kita biasanya ada tambahan untuk apa, ekonomi keluarga, kebutuhan keluarga. Untuk saat ini berkurang banget, Mas. Hampir 90% dropnya. Sangat. Terus Mas, Ya. solusinya agar perekonomian sampai kembali, bukan kembali lancar, agar bisa menghidupi keluarga kembali gimana? Setelah diumumkan dari pihak pemerintah bahwa wabah ini pandemik itu, akhirnya saya nggak kerja pertama, kedua saya juga nggak ada kegiatan menjuri. Lebih dari 2 minggu saya berpikir apa yang harus saya lakukan gitu di tengah wabah seperti ini, di tengah kemerosotan ekonomi ini. 2 minggu saya berpikir terus apa, sedangkan persiapan untuk wabah ini atau duit itu nggak ada sama sekali. Kebetulan nggak ada karena ya kita kerja kemarin itu 1 bulan buat makan hari itu juga, jadi nggak cukup juga. Jadi saya berpikir ya apa, lah kok saya buka-buka browsing, apa yang bisa dijual cepat hari ini kita jual, hari ini kita dapat uang. Akhirnya saya berpikir yang nggak terlalu ribet, praktis lah bikin. Itu ternyata telur asin. Awalnya itu nggak ribet karena saya ambilnya itu mateng gitu, mateng ke orang, sambil saya belajar ke orang. Ya apa ini, telur asin ini gimana? Saya ambil simpel aja, saya ambil mateng, saya jual, saya dapat hasilnya dari penjualan itu. Awalnya seperti itu sih. Lambat laun saya belajar, akhirnya ngerti dari telur asin ini proses dari nol, dari mentah tawar sampai kita fermentasi, butuh waktu kurang lebih 2-3 minggu. Untuk tingkat keasinannya itu kita bisa tentukan dari fermentasi tadi. Nah, dari tingkat fermentasi itu baru kita bisa tentukan tingkat keasinan, itu baru kita nanti sortir lagi. Kita bersihkan, kita sortir, semacam kayak, oh ini yang grade A, ini grade B, ini yang cocok dikonsumsi, ini yang enggak. Nah, seperti itu contohnya. Setelah itu masak, cara masak pun nggak sembarangan juga, cara masak itu pun ada waktu tertentu juga gitu. Setelah masak kita sortir lagi, Mas, kita sortir lagi, yang contoh pecah atau utuh itu yang layak dijual,
yang pecah kita singkirkan, kita jual, ada sendiri yang terima untuk yang pecah-pecah itu. Karena telur kuningnya kan kalau masih utuh itu bisa dibuat berbagai macam saus. Atau kalau yang sekarang lagi tren ini botok telur asin kuningnya ini. Iya. Jadi nggak ada yang dibuang aslinya, walaupun pecah pun nggak ada yang dibuang dari kegiatan ini atau dari telur asin ini. Apapun itu bentuknya kan. Kalau maupun ya kulitnya itu nggak akan bisa dibuang karena apa? Kalau mau diolah lagi itu jadi sumber kalsium. Untuk kulitnya. Semua makhluk hewan butuh kalsium. Nah, salah satu cangkang telur ini itu lebih bagus daripada telur yang lainnya karena ini telur biru. Sudah tahu lah kita tingkat proteinnya seberapa tingginya. Tingkat proteinnya untuk telur bebek ini lebih tinggi daripada telur biasa. Cuman ya untuk secara ekonomis lebih mahal emangnya daripada telur-telur horeng yang beredar yang bisa dimakan atau dikonsumsi teman-teman yang biasanya. Seperti itu sih. Oke, berarti sampai jualnya untuk telur asin ini di mana? Awalnya sih kita nggak punya pikiran untuk jualan kemana-mana sih. Untuk pertamanya kita sih teman-teman dulu, tetangga dulu, saudara dulu. Alhamdulillah secara ekspektasi mereka menunjukkan loh ini ada nilai marketnya nih kayak gitu. Setelah saya mencoba untuk membagikan itu tadi ternyata positif semua, lalu coba saya ke ini mas ke pasar. Setelah dari pasar itu kok gak ada tempat, akhirnya saya bingung juga. Kita di pasar gak ada tempat, kita gak punya kenalan, terpaksa kita ngemper di pinggir jalan. Awalnya itu ngemper di pinggir jalan itu setelah betul-betul saya udah nggak ada tempat itu, betul nggak ada tempat. Kebetulan itu ya saya izin sih di depannya tempat tersebut itu, di depan bank itu, salah satu bank kecil itu saya minta izin ke satpamnya untuk jualan. Awalnya ya maaf, itu tempat saya jualan saya ngemper di bawah, itu tempat parkirannya mobil. Jadi kalau ada orang ngambil ATM, ngambil duit, itu saya pinggir dulu. Ngalah dulu. Terus nanti mobilnya keluar, saya balik lagi. Bingung, selama 4 hari di situ kayak kita merasa ya apa ya, ada mobil kita pergi, nggak ada mobil kita Terus akhirnya ada salah satu pedagang mas, dia datang ke saya, dia beli. Akhirnya saya diajak ke tempat sebelahnya itu. Kebetulan di pinggir jalan itu ada tempat yang emang khusus untuk orang berjualan di sore hari, mulai kita jam 3 sampai maghrib gitu mas. Diajaklah ke sebelahnya dia. Dari sebelahnya dia itu awalnya mas, awal di tempat yang pertama itu kita jualan cuman 10 butir, 15 butir, 20 butir mas paling banyak itu. Karena tempatnya kurang strategis, bukan tempatnya untuk memang dagang gitu loh, tempatnya untuk parkirannya mobil, jadi terpaksa bisa ya seperti itu tadi. Akhirnya saya pindah ke tempat baru ini, alhamdulillah tempat berkumpulnya pembeli, tempat berkumpulnya penjual. Alhamdulillah 1 hari saya bisa meningkat penjualan ini tadi, karena di tempatnya saya jualan. Sesuai. Berapa butir mas dalam 1 hari awal mula sampai sekarang? Awal mula itu kalau saya door to door mulai ngemper di jalan itu 10 butir per hari. Jadi waktu itu saya prediksi gak akan bisa banyak karena kita baru ngemper di jalannya itu, banyak belum orang kenal. Itu cuma 10 butir per hari, maksimal 12 butir. Itu hari pertama, saya ingat hari pertama itu 12 butir sih. Hari kedua meningkat jadi 20, 25. Hari ketiga meningkat lagi. Ternyata orang yang habis beli hari pertama balik ke hari ketiga, meningkat terus mas. Karena katanya enak, akhirnya balik dari hari ke-1 balik ke hari ketiga, yang hari kedua balik ke hari keempat. Ya, seperti itu.
Hari kelima saya pindah ke tempat yang bagus. Banyak yang cari akhirnya. Alhamdulillah ya namanya lingkup sekitar itu kita juga ketemu akhirnya lagi ketemu lagi. Alhamdulillah untuk hari ini untuk kita jualan di tempat yang baru ini ya sehari udah 100 minimal untuk di pinggir jalan aja gitu. Kita ngecer mas, ini kita ngomong ngecer bukannya pesanan deh ya. Kita ngecer. Meningkatnya berarti 1000% mas ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan untuk perkembangan ini mas, apa ada efeknya dari sampean buat keluarga atau gimana? Waktu kita memulai ini kita juga nol pendapatan juga. Tapi setelah berpikir keras, alhamdulillah setelah saya mencontohkan ini loh cara kerja saya seperti ini, akhirnya saya memposting seperti itu di medsos. Ada kebetulan teman-teman itu membutuhkan Mas Ige, membutuhkan solusi dari apa ya, terkena impact wabah ini. terkena pandemik yang seperti ini. Akhirnya beberapa orang, tapi nggak semua orang sih saya ajak gitu loh, nggak semua orang juga mau ikut saya juga saya terima. Maksudnya kita lihat orang juga mas, karena jual telur ini bukan kayak jual apa ya, jual makanan. Beda kalau jual kita warung itu beda mas, itu kita telur ini segmennya juga beda, nggak semua orang. Jadi ada tingkat kesabaran yang harus kita lalui. Contoh hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu yang saya alami, minim pembeli. Ya kalau nggak sabar saya juga nggak mau jalan. Karena kesabaran itu saya akhirnya mau mengembangkan seperti itu. Nah saya lihat kalau mau sabar pasti bisa jalan itu. Alhamdulillah akhirnya saya nari satu orang, ternyata beliaunya ini punya apa ya seperti yang saya butuhkan gitu loh. Mau sabar pertama, dua orangnya mau supel sama orang, insya Allah jadi. Seperti itu yang saya butuhkan. Akhirnya beliau ini wow, ternyata bisa. Awalnya saya ngomong kok mau sabar, kalau mau sabar pasti nggak bikin hasil. Alhamdulillah hari ini setelah beliaunya ngambil terus cerita itu lumayan buat tambah-tambahan mas. Berarti ada sisi positifnya. Betul. Dengan sampai membuka usaha ini, sampai juga bisa membantu sesama rekan jenengan untuk menghidupi keluarganya. Nah itu angan-angan saya itu seperti itu mas. Jadi kalau kita merasa apa ya, ini pandemi ini menghambat kita untuk mencari rezeki, nggak akan bisa berkembang juga, dan nggak akan ada rezeki turun dari langit dengan sendirinya tanpa kita harus jemput bola, mengejar bola itu. Ya apa caranya kita berusaha dulu lah, ya apa caranya kita usaha ini ya apa caranya dapat duit dulu lah. Nanti kalau hasilnya itu impact dari usaha kita, duit itu untuk menghidupi keluarga, diri sendiri dan keluarga, seperti itu.